Halo teman-teman, saya Rebecca Angelia dari kelompok 6 program studi Manajemen Konvensi dan Event semester 2. Di video kali ini, saya akan membahas tentang stand kontraktor. Jadi, buat teman-teman semuanya, selamat menyaksikan. Menurut Sulaiman, pada tahun 1998, pameran atau yang penuh dengan bentuk exhibition booth diartikan sebagai penyajian visual dengan benda-benda 2 dan 3 dimensi dengan maksud mengkomunikasikan ide atau informasi kepada orang-orang banyak. Yang dimaksud di sini adalah memberikan informasi dalam bentuk exhibition booth dalam sebuah pameran. Nah, salah satu kegiatan dari perusahaan industri kreatif dalam mengikuti pameran sebagai media promosi adalah mendirikan sebuah booth atau stand pameran sebagai garda terdepan marketing bagi perusahaan saat mengikuti pameran dan juga sebagai image branding dari sebuah perusahaan. Booth dan juga stand pameran yang menarik akan mendatangkan banyak konsumen sehingga dapat meningkatkan nilai jual dari produk yang mereka pamerkan dalam acara tersebut. Di sini saya mengklasifikasikan booth menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah jenis-jenis booth. Jenis-jenis booth juga dibagi menjadi beberapa bagian seperti berdasarkan tampilan, berdasarkan posisi atau bukaan booth, berdasarkan struktur rangkaian, dan berdasarkan desain konstruksi. Berdasarkan tampilan, booth dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah booth 2D yang pada umumnya hanya menggunakan banner atau backdrop, hanya memiliki ukuran panjang kali lebar. Berikut adalah contoh dari booth 2D, seperti stand X banner, tripod banner, roll up banner, dan juga spanduk. Nah, yang kedua adalah booth 3D. Pada umumnya dalam pameran atau event tertentu, booth inilah yang sering digunakan. Komponen minimal yang digunakan adalah backdrop, meja counter, dan penutup lantai dengan ukuran tertentu. Berikut adalah contoh-contoh dari booth 3D. Nah, yang terakhir adalah stage booth. Stage booth merupakan booth yang dilengkapi dengan panggung dengan ketinggian beberapa level lebih tinggi dari ketinggian lantai, minimal 2 tingkat anak tangga. Panggung atau level yang digunakan dapat berukuran mini maupun besar. Panggung atau level ini dapat berfungsi sebagai tempat aktivitas promosi maupun hiburan untuk menarik konsumen. Biasanya, stage booth ini dilengkapi dengan komponen-komponen lainnya seperti backdrop, wing, dan tenda penutup, tergantung dari kebutuhan. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh dari stage booth. Bisa kita perhatikan bahwa lantainya menggunakan panggung dengan anak tangga 2-3. Lanjut jenis booth berdasarkan bukaan booth. Yang pertama adalah inline booth yang dibatasi oleh 3 partisi di sebelah kanan, kiri, dan belakang dengan satu sisi terbuka. Yang kedua adalah peninsula booth, yaitu booth atau stand dengan 3 sisi terbuka, sehingga partisi hanya berada di bagian belakang. Yang ketiga adalah corner booth. Jenis booth ini dibatasi dengan 2 sisi terbuka. Yang keempat adalah island booth, yaitu partisi terletak di tengah 4 sisi terbuka. Selanjutnya adalah booth berdasarkan struktur rangkaian dan desain. Yang pertama adalah stand bongkar pasang khusus atau knockdown yang dapat dipakai berulang kali karena dapat digunakan kembali setelah dipakai. Booth ini memiliki beberapa komponen tetap seperti rak, knock-knock backdrop, dan meja counter. Yang kedua adalah booth partisi. Booth ini merupakan stand yang dibuat dengan menggunakan rangkaian partisi standar. Sistem partisi standar ini menggunakan sistem knockdown, tetapi diperuntukkan untuk booth dan stand pameran massal. Nah, yang ketiga adalah booth special design dengan konsep yang paling memenuhi segala kebutuhan peserta dari suatu pameran atau exhibition. Selanjutnya adalah jenis booth berdasarkan desain konstruksi. Yang pertama adalah membran yang digunakan untuk booth atau stand pameran. Biasanya dikenal dengan istilah tension fabric display. Konstruksi ini berupa kain besar dan dilengkapi dengan tiang aluminium di kedua sisinya sebagai penyangga. Membran ini umumnya bergambar desain representasi perusahaan dan menjadi latar belakang pada booth sederhana yang dapat dilengkapi lampu di bagian atasnya. Sedangkan ukuran yang digunakan dapat disesuaikan dengan ukuran stand. Yang kedua adalah pop-up.
Pop-up display juga disebut dengan pull-up display atau juga portable display. Hampir sama dengan membran, pop-up juga berfungsi sebagai backdrop pada booth pameran. Tetapi secara grafis, pop-up terdiri dari beberapa panel yang digantung secara vertikal dan kemudian disatukan untuk membentuk grafis yang lebih besar, bukan satu rangkaian utuh. Yang ketiga adalah sistem rangka. Truss system umumnya digunakan untuk booth yang berukuran besar dan memungkinkan untuk penggunaan berbagai desain. Sistem ini dibangun dengan menggunakan besi atau aluminium dan memiliki konstruksi yang lebih tahan lama dibanding jenis booth lain. Sistem rangka membutuhkan tahapan desain yang lebih beragam seperti menyiapkan lantai khusus hingga pemanfaatan elemen desain yang lebih bervariasi seperti misalnya rak. Sistem rangka dapat dimanfaatkan juga sebagai elemen untuk display gantung. Nilai lebih pun juga dapat ditambahkan dengan mengaplikasikan layar lebar di antara sistem rangka. Sistem rangka dapat digunakan untuk jenis booth 3D maupun stand panggung atau stage booth. Yang terakhir adalah hybrid. Dengan konstruksi hybrid merupakan tampilan modern dengan menggunakan sistem fleksibilitas yang mudah digunakan. Sistem hybrid ini didominasi dengan logam, die-cut panel, lampu LED, podium grafis, dan dilengkapi dengan meja counter. Pada umumnya, desain yang menggunakan model hybrid memiliki dominan garis lengkung. Jenis booth selanjutnya yaitu berdasarkan tempat atau posisi. Yang pertama adalah stand baris. Tipe stand yang satu ini biasanya berada di tengah-tengah barisan stand pameran, di mana terdapat stand juga di kanan kirinya. Stand baris ini biasanya hanya dapat diakses dari satu sisi saja, dan di sini kita bisa lihat ruangan stand menghadap ke satu jalur pengunjung. Yang kedua yaitu stand pojok, berada di pojok atau di bagian akhir dari baris stand. Stand pojok ini dapat diakses dari dua sisi. Yang ketiga adalah stand depan dengan tiga sisi yang terbuka menghadap ke depan, berada di awal dan akhir koridor pameran. Yang keempat adalah stand block, yaitu mempunyai 4 sisi terbuka menghadap ke depan dan berada di tengah aula pameran, sehingga pengunjung memiliki 4 akses. Yang terakhir adalah stand tandem, di mana ada 2 stand baris yang berhadapan dalam koridor, sehingga 2 sisi tersebut saling berhadapan. Kita lanjut ke jenis material dalam pembuatan booth. Yang pertama adalah plywood atau multiplex yang merupakan lapisan kayu yang berlapis, kemudian dipres dengan mesin khusus sehingga kuat dan tahan lama. Plywood banyak digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan booth pameran sebagai pengganti kayu. Sifatnya yang kuat dan mudah dibentuk membuat plywood banyak diminati dalam pembuatan booth pameran. Nah, untuk plywood ini, material ini cukup aman dan kuat sehingga patut dijadikan pilihan utama pembuatan booth pameran. Plywood lebih disukai daripada menggunakan kayu yang lebih berat, lebih mahal, dan prosesnya sulit karena harus dibelah, dihaluskan, dan lainnya. Kelebihan menggunakan plywood yaitu mudah dibentuk, mudah ditekuk, tidak mudah susut, tahan cuaca, dan tahan air dan kuat. Material ini dapat dibentuk dengan mudah sesuai dengan keinginan, misalnya membuat logo yang timbul sebagai point of interest pada booth pameran. Selain itu, ukuran ketebalan dan teksturnya pun beragam atau banyak pilihannya. Brand yang menjual plywood juga cukup banyak dan bisa dipilih sesuai dengan budget. Yang kedua adalah blockboard atau lebih dikenal dengan sebutan olahan kayu. Olahan kayu ini juga sering digunakan dalam pembuatan booth kayu. Biasanya, blockboard digunakan untuk pembuatan booth dengan rak-rak tingkat. Ketiga adalah medium and high density fiberboard atau MDF dan HDF. MDF adalah papan yang terbuat dari serbuk kayu halus lunak maupun keras dan kemudian dipres dengan teknik hot press. Material ini juga populer dan menjadi pilihan kedua setelah triplex. Kelebihan MDF adalah bisa dilapisi veneer sehingga terlihat persis seperti kayu asli. Namun material ini cukup rentan dengan suhu yang lembab dan air. Keempat adalah HPL atau High Pressure Laminate. HPL terbuat dari lapisan kertas tipis yang bergambar atau berpola, kemudian diinjeksi resin dengan tekanan tinggi sehingga menjadi lembaran yang kuat. Biasanya HPL digunakan untuk finishing dan ditempelkan pada plywood atau MDF. Penggunaan HPL juga dipakai untuk mempercantik tampilan luar dan banyak digunakan pada furniture, khususnya kitchen set. HPL ada dua macam, yaitu glossy dan doff. Bisa disesuaikan dengan konsep atau tema booth atau pameran exhibition. Selain itu, HPL juga memiliki banyak pilihan warna dan motif. Pengerjaannya mudah, cepat dan bersih, serta anti gores dan anti air. Pemilihan yang tepat dapat membantu menarik perhatian pengunjung yang datang.
Namun harus berhati-hati juga karena jika proses pemotongan tidak bagus, lem tidak merata atau tidak ditekan dengan sempurna, tampilannya akan terlihat kurang rapi. Selain itu, harga HPL juga tergolong mahal, tetapi saat ini sudah banyak sekali pilihan brand HPL yang bisa disesuaikan dengan budget. Yang kelima, ada akrilik, yaitu sebagai pengganti kaca. Dengan adanya akrilik memberi tampilan booth yang lebih keren dan eksklusif. Namun berhati-hatilah karena material akrilik ini mudah tergores dan membuat tampilannya menjadi sedikit buram. Selanjutnya adalah bagian-bagian booth. Nah, dari gambar berikut merupakan bagian-bagian dalam booth standar, terdiri dari fascia board, spotlight, partition panel, folding chair, meja counter, flooring menggunakan karpet. Dan mari kita telusuri satu persatu. Yang pertama adalah partisi, yaitu berfungsi sebagai pembatas dinding pada booth. Yang kedua adalah fascia board. Fascia board ini berfungsi untuk menampilkan nomor berdiri dan nama perusahaan. Ini bisa berupa grafis yang diterapkan vinil pada papan berwarna atau desain yang dicetak secara digital yang disesuaikan dengan merek dan logo yang unik. Yang ketiga adalah lighting. Pencahayaan pada stand pameran dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, general lighting atau yang biasa disebut dengan pencahayaan utama, yang memang merupakan pencahayaan yang memiliki fungsi sebagai penerang utama. Lokasi pencahayaan utama ini dapat diletakkan di bagian tengah stand atau jika stand luas dapat ditempatkan di beberapa titik secara simetris dan merata. Tujuan dari penggunaan general lighting adalah untuk menghasilkan cahaya yang terang dan merata. Jenis lampu yang digunakan umumnya adalah lampu TL atau downlight. Selain itu, general lighting juga dapat menggunakan pencahayaan yang tidak langsung, yang tidak menunjukkan lampu secara langsung tetapi hanya memanfaatkan bias cahayanya saja. Kedua adalah task lighting yang pencahayaannya difokuskan pada daerah tertentu. Seperti gambar di sini menunjukkan pencahayaan di dinding stand. Selanjutnya adalah accent lighting, di mana accent lighting ini adalah pemasangan aksen pencahayaan yang umumnya berfungsi untuk menyorot benda seni atau benda yang ingin dijadikan fokus agar lebih terlihat. Penggunaan cahaya spotlight sangat umum digunakan sebagai accent lighting. Selain itu, jenis wall lamp juga dapat digunakan untuk menghasilkan aksen cahaya pada stand. Jenis pencahayaan ini dapat digunakan untuk menyorot logo perusahaan atau produk yang dipajang pada booth. Contohnya pada gambar di atas di mana lampu menyoroti logo perusahaan dari atas, serta pada gambar di samping yang menyoroti produk perusahaan. Yang keempat adalah booth counter atau meja informasi. Yang kelima adalah meja dealing dan kursi tamu. Dan terakhir adalah flooring atau level. Level biasa terbuat dari kayu tinggi standar 10 cm kemudian dilapisi karpet. Sedangkan level melaminato yaitu level yang terbuat dari kayu dilapisi multiplek halus, licin, dan mengkilap. Tujuan penggunaan level yaitu untuk mempertinggi stand atau booth dari permukaan lantai. Gambar di sebelah kiri bawah adalah contoh level tanpa lapisan. Sebelah kanannya contoh level yang sudah dilapisi multiplek yang disebut level melaminato. Nah, kita masuk ke dalam tahapan perancangan desain stand pameran. Tahapannya dibagi menjadi 3, yaitu praproduksi atau desain brief, yang kedua proses produksi atau develop design, dan yang terakhir adalah pasca produksi. Yang pertama yaitu praproduksi yang merupakan persiapan awal sebelum memulai proses merancang desain stand pameran. Dimulai dengan menggambar denah. Dalam istilah arsitektur, gambar denah adalah gambar yang berbentuk skala, gambar-gambar ruang seperti ruang tamu, lobi, display, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah budget atau anggaran biaya. Bagian ini cukup penting karena meliputi budget bangunan utama dan aneka properti yang diinginkan yang akan menentukan hasil desain nantinya. Apakah sebuah stand pameran yang sederhana, ataukah sebuah desain stand pameran yang mewah dan lengkap. Yang ketiga adalah konsep desain yang diinginkan. Pada umumnya, desain stand pameran tidak jauh dari konsep desain yang mencerminkan identitas perusahaan tersebut, termasuk warna dan logo. Yang kedua adalah proses produksi atau develop design. Sebelum merancang di aplikasi 3D, buatlah gambar sketsa manual di atas kertas terlebih dahulu. Karena coret-coret di atas kertas adalah media ekspresi untuk menyampaikan ide-ide visual yang efektif, efisien, dan sederhana.
Hasil sketsa kemudian disempurnakan ke dalam aplikasi desain berbasis 3D. Banyak sekali aplikasi 3D yang bisa kita gunakan, seperti aplikasi 3ds Max, SketchUp, Maya, Blender, dan sebagainya. Yang terakhir adalah loading, atau pasca produksi. Loading adalah proses pembuatan dan pembangunan desain stand pameran melalui bantuan kontraktor pameran yang menyediakan jasa pembuatan stand, mulai dari bahan material sampai tim pekerja atau beberapa tukang yang ahli di bidangnya masing-masing. Dalam proses ini, walaupun sudah bukan tanggung jawab sang desainer, akan tetapi sesekali desainer harus memonitori dan mengawasi proses pembangunan stand untuk memastikan apakah stand yang dibangun sesuai dengan ekspektasi dan gambar kerja. Berakhir sudah video kali ini yang membahas tentang stand kontraktor. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa.